bergabung. Ya, baik. Wah, ini kenapa ini tiba-tiba ini? Ya, sekali lagi Mister ucapkan mohon maaf ya anak-anak, kelihatannya tadi ada permasalahan sedikit ya, sehingga kita harus keluar sejenak, kemudian kita bisa bergabung lagi ya. Silahkan kalian bisa menginformasikan teman-teman yang lain untuk bisa segera bergabung ya. Ya, baik. Ya, sesuai apa yang Mister sampaikan ya. Mister akan tampilkan satu cuplikan video pembelajaran untuk kita bisa pelajari bersama di dalamnya. Ya, oleh sebab itu, selama video pembelajaran Mister tampilkan, kalian bisa menonaktifkan kamera kalian ya. Nanti setelah video pembelajaran sudah selesai, kalian bisa nyalakan kembali. Ya, sudah simak ya, satu cuplikan video pembelajaran bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Ya, kalian di pelajaran PJOK pastinya kalian dapatkan kan? Ya, nanti di semester 2 kalian akan dapatkan materi tentang kenakalan remaja. Nah, di sana Mister dulu pernah angkat itu sehingga Mister bisa undang beberapa guru tamu untuk bicara tentang masalah-masalah yang sering ya bahkan sering terjadi di sekitar kita ya. Itu Mister ambil satu contoh ya video pembelajaran untuk kita bisa menyadari betul betapa pentingnya aturan di dalam kehidupan kita ya. Paling mudah yaitu mengikuti aturan ya. Pada saat berkendara mengikuti aturan yang berlaku ya, tidak seenaknya sendiri ya. Itu sebabnya pada kesempatan kita dari minggu yang lalu dan kita lanjut saat ini, kita belajar tentang upaya ya menegakkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita diajak ya, kita dihimbau untuk menegakkan, melaksanakan dari norma itu sendiri, dari aturan itu sendiri. Ya, kita akan lanjut pembelajaran kita. Kalian bisa perhatikan modul kalian masing-masing ya. Di sana tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari ya di halaman 26. Ya. Kalian bisa perhatikan di sana dari penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari ya merupakan wujud penghargaan terhadap norma. Ya, di mana norma aturan ya anak-anak kelas 7C dapat kalian terapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di mana jika bicara di lingkungan keluarga ya contohnya ya kita harus menaati aturan yang berlaku di rumah kita masing-masing. Contoh yang paling sederhana, ya kalian saat ini dibekali oleh yang namanya gawai atau handphone masing-masing. Ya, tetapi kedua orang tua pasti selalu memberikan batasan pada saat menggunakan gawai tersebut. Ya, di mana ada jam-jam tertentu. Ya benar ya, tidak mungkin kalian seenaknya sendiri terus panjang hari main handphone saja, ya pasti ada aturan. Kemudian ada di lingkungan sekolah, kita ambil contoh ya sebentar lagi di mana setiap sekolah juga sudah mulai menerapkan PTM ya. Di tengah pandemi saat ini masih berlangsung ya meskipun lonjakannya sudah bisa ditekan karena sudah semakin banyak warga negara yang sudah divaksin ya sehingga bisa dilaksanakan PTM seperti itu. Tetapi kita harus mengikuti aturan yang ada ketika bicara melaksanakan norma atau aturan di sekolah ya di mana kalau selama pandemi ya kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak. Ya, rajin mencuci tangan. Sebelum masuk ke gedung sekolah ya datang untuk mencuci tangan, kemudian mengukur suhu badan. Ya, jika kita merasa kurang enak badan,
lebih bijaksana kita di rumah, belajar dari rumah seperti itu. Ya, jangan coba-coba memaksakan kehendak kita sendiri. Selain mengikuti protokol kesehatan, ya aturan di sekolah, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya, ketika kita ke sekolah, kemudian mengenakan seragam pakaian sesuai dengan hari dan jadwal yang ada. Begitu juga membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Tidak boleh seenaknya sendiri, ya. Kemudian penerapan norma di lingkungan masyarakat, ya, menerapkan aturan, ya, di mana kita adalah makhluk sosial. Ya, anak-anak, benar ya, kita adalah makhluk sosial di mana jika kita tidak membatasi diri kita, ya, manusia, sekali lagi, manusia akan cenderung melakukan suatu tindakan yang bisa dikatakan semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Ya, oleh sebab itu ketika kita bergaul, berkumpul di lingkungan masyarakat, jika kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan baik, kita tidak bisa berkomunikasi, bertutur kata dengan baik dan sopan, menjaga sikapnya dengan baik, tentunya akan timbul gesekan, akan timbul permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, norma atau aturan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, sekali lagi, kita ingin hidup rukun, hidup tentram, damai. Ya, oleh sebab itu perlu yang namanya kesadaran. Seperti satu cuplikan video pembelajaran tadi. Ya, masih kurangnya kesadaran warga negara, masyarakat Indonesia akan pentingnya mengenakan helm. Ya, ketika berkendara roda 2. Ya, itu. Kemudian kita masuk di poin pertama, bagian A. Kalian bisa perhatikan di sana. Di mana penjelasan di bagian A bicara tentang penerapan norma di lingkungan keluarga. Ya, kalau tadi Mister berikan contoh yang Mister sering dapatkan. Ya, penjelasan untuk poin bagian A ini kalian bisa perhatikan. Di mana pertama norma agama, ya, yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam kegiatan seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran keyakinan kalian masing-masing. Tentunya dengan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya, lalu mematuhi nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari kedua orang tuamu. Ya, ingat kita ini sebagai anak-anaknya sudah punya kewajiban untuk memberikan rasa hormat, menyayangi kedua orang tua. Tanpa mereka kita tidak akan ada, tanpa perjuangan mereka kita sulit untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran saat ini. Ya, jadi kita bisa belajar tanpa harus ketinggalan pembelajaran seperti anak-anak yang lain, ya. Meskipun kita secara daring seperti ini, tapi ilmu terus, ya, ilmu pengetahuan terus kami berikan, ya, selaku Bapak Ibu guru berikan kepada kalian, pengalaman-pengalaman kami berikan kepada kalian, ya, supaya kalian tidak ketinggalan dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, itu semua karena apa? Karena perjuangan dari kedua orang tuamu mengupayakan banyak hal supaya anak-anaknya, supaya kalian, ya, bisa mendapatkan fasilitas pembelajaran dengan baik. Ya, itu. Oleh sebab itu sekali lagi, ya, kita harus patuh menghormati kedua orang tua kita. Ya. Lalu saling menyayangi anggota keluarga, ya, menyayangi kedua orang tua, kakak, adik. Ya. Kita menjadi satu keluarga, di dalamnya kita harus saling menyayangi, menghargai, menghormati. Lalu kedua, norma hukum. Kalian bisa perhatikan di sana anak-anak, ya, bahwa norma hukum yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam beberapa kegiatan seperti tertib bangun tidur. Ya, apakah masih ada di sini yang sering terlambat bangun tidur atau masih sering dibangunkan, diketok pintunya? Nak, bangun, ingat sebentar lagi sekolah. Apakah masih ada yang seperti itu? Ingat, kita sudah kelas 7. Ya, kita sudah punya tanggung jawab sendiri. Ya, jadi tanggung jawab seperti bangun pagi tepat waktu itu sudah seharusnya kita bisa lakukan tanpa harus dipaksa, disuruh atau minta tolong kedua orang tua untuk membangunkan.
Ya, kita harus punya kesadaran, ya, kita punya tanggung jawab itu untuk itu, ya. Lalu kalian bisa perhatikan lagi di mana di sana juga dijelaskan bahwa selain norma hukum, ya, seperti tertib ketika bangun tidur, melaksanakan tugas sesuai pembagian dalam keluarga, pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak boleh mampir-mampir ke rumah teman atau duduk di warung, itu tidak boleh lagi, apalagi tengah pandemi saat ini. Ya, ketika sudah beraktivitas, waktunya pulang-pulang. Ya, dan disiplin dalam belajar. Nah, itu untuk norma hukum. Lalu ketiga ada norma kesopanan, ya, yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam beberapa kegiatan seperti berbicara lembut, ya, tidak boleh membentak atau berbicara dengan kedua orang tua dengan nada tinggi. Ya, Mister ingatkan kepada generasi muda seperti kalian, ya anak-anak, bahwa hargai kedua orang tua kita, ya selagi mereka masih ada, ya buat mereka senang. Ya, jangan membantah ataupun menjawab setiap perintah dengan nada tinggi atau membentak, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh sekali. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya ya harus punya rasa patuh hormat yang tinggi ya terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Ya sebab sekali lagi kedua orang tua kalian adalah wakil Tuhan sendiri. Ya, dia punya tanggung jawab membesarkan kalian, menghidupi kalian. Ya, mereka bekerja keras. Ya, supaya kalian bisa menikmati segala fasilitas yang ada itu karena perjuangan mereka. Oleh sebab itu, hormati, hargai mereka, jangan membentak, melawan, ataupun berbicara dengan nada yang tinggi. Itu tidak boleh. Ya, hargai mereka. Lalu, setelah norma kesopanan tadi, ya, selain berbicara lembut kepada kedua orang tua dan anggota keluarga lain, makan dan minum dengan posisi duduk, mempersilahkan anggota keluarga lebih tua terlebih dahulu, ya. Ya, ini bicara tentang kesopanan. Lalu ada norma kesusilaan di mana yang berlaku dalam anggota keluarga salah satunya tercermin dalam tindakan dan perbuatan jujur, tidak saling menipu atau membohongi, ya. Itu. Lalu kita turun di bagian kedua, bagian B, bicara tentang penerapan norma di sekolah. Kalian bisa perhatikan di sana anak-anak bahwa sekolah ya merupakan tempat untuk mencari ilmu. Ya, meskipun ilmu bukan hanya di sekolah saja kalian bisa dapatkan, dimanapun ilmu pengetahuan itu bisa kalian dapatkan, pengalaman itu banyak kalian dapatkan, tidak jarang di luar sekolah. Ya, tetapi di sini ditekankan ya secara spesifik bahwa sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu. Ya, pertama, norma agama di lingkungan sekolah tercermin dalam pergaulan antar teman, di mana di kelas 7C pastinya kalian dari latar belakang yang berbeda. Ya, terlihat dari nama tadi yang misra absen, banyak memiliki keberagaman, perbedaan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita sadar akan keberagaman, akan perbedaan kita, tugas dan tanggung jawab kita adalah menghargai teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Ya, menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai toleransi. Ya, tidak memaksakan kehendak sendiri. Ya, itu kurang bijak. Oleh sebab itu, hargai teman-temanmu yang berbeda. Ya, hormati juga mereka. Lalu, setelah menghargai dan menghormati, ya antar teman, contohnya tidak membeda-bedakan agama. Nah ini tidak boleh sekali lagi anak-anak ketika kita ingin berkumpul, bergaul, mengelompokkan diri dengan sesama agama itu tidak boleh. Ya kita harus membaur dengan umat beragama yang lain, dengan teman-teman kita yang memiliki latar belakang aliran kepercayaan atau agama yang lain. Kita harus juga membaur dengan mereka, merangkul mereka dengan baik, ya menghargai setiap perbedaan yang mereka yakini, ya. Lalu
Memberikan kesempatan kepada teman untuk dapat beribadah. Nah ini, ketika temanmu beribadah di kelas, contohnya ya, ketika tidak pandemi, biasanya teman-temanmu juga beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Ya, kita harus hargai, kita harus hormati, jangan diganggu, jangan dipaksa harus sama seperti saya. Tidak, ya kita harus menghargai perbedaan itu. Sebab Undang-Undang Dasar juga menjamin setiap kebebasan warga negaranya untuk memeluk, meyakini, beribadah. Ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Ya, tentunya ada 6 agama di Indonesia, di mana kita harus saling menghargai, saling bertoleransi di dalamnya. Oke, kedua, ada norma kesopanan, di mana tercermin dalam lingkungan sekolah seperti menghormati Bapak Ibu guru kalian. Ya, selain menghormati kedua orang tua kalian, ketika kalian di sekolah, hargai, hormati Bapak Ibu gurumu. Ya, apalagi di tengah pandemi saat ini, pembelajaran masih secara online seperti ini ya. Masih ada yang tidak bisa atau belum bisa menyalakan kamera dengan alasan banyak hal ya. Kita belajar bertoleransi, kita belajar menghargai. Tetapi jangan sekali-kali kalian menipu diri kalian, menipu Bapak Ibu guru kalian. Meskipun mistermu saat ini tidak tahu secara langsung apa yang terjadi, tetapi ingat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, ketika terus dan kebiasaan itu kita sering lakukan akan menjadi habit, akan menjadi karakter. Ya, ini contoh. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar menghargai. Ya, Bapak Ibu guru kalian berusaha ya semaksimal mungkin untuk menyusun materi, untuk menyampaikan pembelajaran supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Ya, meskipun kami sadar, Bapak Ibu guru, mistermu sadar, manusia terbatas. Ya, sering keliru, sering salah. Yaitu manusia, itu wajar. Ya, oleh sebab itu dari situ kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kita belajar menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang bijaksana, ya. Itu. Jadi belajar menghormati. Selain kedua orang tua, Bapak Ibu guru kalian juga kalian hormati. Ya, berbicara yang sopan dengan seluruh warga sekolah serta menyapa saat bertemu sesama di lingkungan sekolah. Tidak boleh ketika kita bertemu dengan teman-teman kita papasan langsung buang muka begini jalannya. Wah, itu tidak boleh. Ya, meskipun kadang kita namanya pertemanan ya. Mister pernah di usia kalian ya, pernah merasakan bagaimana ada perselisihan. Ada sedikit permasalahan yang membuat kita agak sulit untuk bertegur sapa dengan teman. Ya, tetapi kita harus belajar menghargai bahwa pemikiran, cara pandang teman-teman kita berbeda dengan kita. Oleh sebab itu, kita harus menghargai itu semua. Tidak bisa kita paksakan. Jadi ketika kita berselisih paham, ya sebisa mungkin harus kita cepat selesaikan. Jangan kita tumpuk-tumpuk atau pendam sendiri. Jangan. Ya, supaya kita bertemu di suatu tempat atau bertemu di lorong sekolah, kita bisa saling senyum, bisa saling sapa, atau bisa tos. Kalau nggak pandemi bisa biasanya tos ya. Mister itu biasanya tos. Tos begitu. Ya, kadang tos. Nah, itu cara-cara yang sering Mister lakukan ketika Mister seusia kalian. Ya. Jangan baru kita berselisih paham seperti apa yang Mister contohkan tadi. Nggak lihat terus kemudian lihat ke atas jalannya. Gitu. Ngelihat plafon atau ngelihat lantai, ngitung keramik lantai sekolah. Ya, itu jangan ya. Kita harus belajar menghargai teman-teman kita ya. Meskipun kita sering berselisih, sering berbeda pendapat, ya itu wajar. Ya, manusia ya. Ada istilah mengatakan kepala boleh bulat. Ya, kepala boleh bulat. Ya, tetapi cara pandang, cara pikir berbeda. Ya, belum tentu pola pikir kalian dengan teman-teman kalian sama, belum tentu. Ya. Seperti Mister ibaratkan begini. Ya. Kalau Mister angkat angkat apa ya? Nah, angkat buku renungan seperti ini ya. Nah,
Ya, kita belajar menghargai dari perumpamaan contoh seperti ini. Kalau Mister mengangkat buku seperti ini, yang kalian lihat apa sih anak-anak? Dari buku yang muncul di sini ini, apa yang kalian lihat? Coba satu anak boleh menyebutkan? Tulisan? Tulisan, oke. Ya, ada tulisan dan gambar-gambar. Ada gambar-gambar, oke. Kalian mampu menyebutkan ada tulisan dan ada gambar-gambar. Tetapi Mister tidak melihat ada tulisan di sana. Mister malah melihat ada bumi, ada peta Indonesia di sini. Itu. Kalian percaya tidak apa yang Mister sampaikan ini? Mister lu enggak percaya kalian berkata bahwa yang kalian lihat itu ada tulisan, ada gambarnya. Dan Mister berkata dari cover depan, Mister bisa bicara. Di depan ini ada gambar bumi loh anak-anak. Kalian percaya atau tidak? Tentunya sulit percaya. Kecuali ketika Mister sudah buka begini, baru kalian percaya. Ada bumi, ada peta Indonesia. Nah dari situ kita belajar perumpamaan. Ya, menghargai pola cara pandang, pola pikir teman-teman kita. Ya, dari situ. Meskipun teman-teman kita ya memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi punya maksud yang sama tentunya dengan kita. Ya, hanya cara pandang yang berbeda. Begitu juga perumpamaan yang Mister sampaikan tadi, yaitu menjadi gambaran buat kita. Ya, selanjutnya kalian bisa perhatikan di sana bahwa di situ selain norma kesopanan ya, ada juga norma kesusilaan yang tercermin di lingkungan sekolah seperti tidak menyakiti hati teman. Nah, ini sering terjadi ya. Kalau Mister bicara pribadi ya, ketika Mister sekolah sering terjadi terkadang tindakan-tindakan yang bercanda kadang kelewatan batas yang membuat teman-teman kita itu marah. Ya, apakah kalian pernah merasakan seperti itu? Kalau di SMP kan kita nggak pernah ketemu, tapi ketika kalian waktu SD dulu, pernah tidak teman kalian, teman dekat, sering bercanda, tetapi candaannya kelewatan, membuat kita marah, membuat kita jengkel sekali. Pernah tidak? Gredi beri jempol, berarti pernah merasakan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau bicara tentang norma kesopanan, ya tidak menyakiti hati perasaan orang lain, teman-teman kita tidak boleh. Ya, bicara tentang norma kesusilaan, ya tidak menyakiti hati teman, tidak membuli atau persekusi. Nah ini bully, persekusi ini sangat dilarang sekali anak-anak. Ya, kita tidak boleh menghina, melecehkan teman-teman kita, tidak boleh. Ya, sebab ketika kita menghina, menyebut teman kita dengan nama-nama yang tidak pantas, seperti Kak Amon kemarin ya, benar ya, Kak Amo, benar. Kak Amo kemarin kan sudah luar biasa memberikan gambaran kepada kita, ya, untuk kita belajar menghargai teman-teman kita, tidak menyebut nama-nama yang tidak pantas dengan teman-teman kita, itu tidak boleh, ya, karena nantinya akan menyinggung perasaan, menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu kita belajar menghargai teman-teman kita, ya, berbicara yang sopan, yang baik, bertutur kata yang baik. Oke, selanjutnya ada norma hukum ya di lingkungan sekolah. Tercermin dalam tindakan mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Seperti apa yang Mister sampaikan tadi, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, kemudian memakai seragam sesuai dengan harinya, membawa buku pelajaran sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Nah itu contoh-contoh penerapan dari norma hukum yang berlaku di sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, kalian bisa perhatikan di bagian C ya. Di bagian C bicara tentang penerapan norma dalam masyarakat. Nah ini menjadi tugas kita bersama ya. Di mana pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan di dalam masyarakat harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada ya, baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Pertama ya,
norma agama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, seperti memberikan kesempatan ya bagi warga sekitar menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Apalagi kita tinggal di Provinsi Bali. Kalian bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Hindu sering melaksanakan kegiatan upacara. Ya. Dari situ kita belajar menghargai, menghormati tata cara ibadah yang mereka laksanakan. Ya, kita harus junjung tinggi yang namanya nilai-nilai toleransi ya anak-anak. Oke, kemudian ada ya tentang norma hukum ya, kalian bisa perhatikan di sana ya. Yang kedua ada norma hukum tercermin dalam kehidupan masyarakat adalah mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat ya, aturan yang ada dalam masyarakat seperti ya contoh kecil ya, tidak ribut ya, menjaga volume kita ketika kita berbicara dengan teman-teman kita di tempat-tempat yang memang ada dilarang, istilahnya berkumpul, dilarang untuk berbicara keras seperti halnya yang ada berlaku di rumah sakit. Itu kalian pernah dengar kan? Pasti dilarang untuk berkerumun ataupun ribut-ribut ya dengan nada tinggi, berbicara, tertawa terbahak-bahak, itu tidak boleh ya di tempat-tempat umum itu. Itu contoh sikap kita menghargai ya aturan yang ada. Oke, sedikit lagi. Kalian bisa perhatikan ya. Di situ ada yang namanya norma kesopanan ya. Norma kesopanan tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti bersikap ramah kepada orang lain, mengucapkan permisi saat berjalan di depan orang lain, dan menghargai orang lain yang sedang berbicara, serta tidak berkata kasar kepada orang lain. Nah, seperti apa yang disampaikan Kak Amo kemarin, ya kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, kepada teman-teman kita apalagi. Ya, berbicara yang sopan, yang baik, bertutur kata yang baik. Ya, kita sudah mendapatkan nilai-nilai religius sebelum memulai proses pembelajaran. Benar ya? Di mana setiap wali kelas, guru-guru kalian bertugas untuk menyampaikan renungan setiap pagi. Itu adalah bekal untuk kalian ya anak-anak. Meskipun ya saat ini belum terasa. Ya, jujur saat ini belum terasa dan saat ini belum terlihat. Tetapi Miss dan Mistermu terlalu yakin dan percaya nilai-nilai firman Tuhan yang ditanamkan, yang ditabur di dalam setiap pagi pada saat morning devotion nantinya akan berakar, tumbuh dalam hati dan jiwa kalian. Ya, seiring proses yang namanya waktu itu. Ya, ingat ketika kita ingin berada di suatu puncak tertinggi, ada yang namanya proses, yaitu menaiki anak tangga. Tidak mungkin kita tiba-tiba berada di puncak. Ya, ibarat orang lagi mendaki. Ya, itu tidak mungkin tiba-tiba ada di ujung. Pasti dia melalui dari jalan setapak. Ya, menanjak sedikit demi sedikit, semakin menanjak, semakin tinggi. Ya, itulah proses. Ya, jadi Mistermu dan Missmu sangat yakin dan percaya nilai-nilai firman Tuhan tadi akan hidup, akan tercermin, tergambar dalam cara hidup kalian nantinya ketika kalian dewasa nanti. Ya, oke, sedikit lagi. Ya, yang terakhir. Selain norma kesopanan, ada yang namanya norma kesusilaan, ya, tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti tidak menyakiti hati orang lain tadi, ya, menghargai setiap keputusan, setiap pendapat meskipun berbeda dengan kita, tapi kita harus menghargai. Jangan kita mencela, menghina, melecehkan, membuli atau persekusi. Ya, itu sama saja kita menghina, menyakiti orang lain. Ya, oleh sebab itu kita harus mengatur, mengontrol hidup kita, cara hidup kita, mengontrol tindakan kita, ucapan kita supaya bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lain. Itu. Sebab banyak manusia tetapi tidak punya hati seperti manusia. Ya, jadi tidak jarang kalian pasti pernah dengar ya.
hati binatang. Ya, itu. Karena manusia sudah diciptakan menjadi manusia tapi tidak punya hati manusia. Tidak bisa menempatkan manusia lain sesuai dengan kedudukannya. Tidak bisa menghargai manusia yang lain. Oleh sebab itu kita belajar dari sekarang menghargai, menghormati. Ya. Khususnya sesama manusia karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Ya, yang lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, itu untuk penjelasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan kalian bisa perhatikan uji kompetensi 3 di halaman 28 sampai dengan 29 ya anak-anak. Mumpung masih ada waktu ya, kalian bisa kerjakan ya uji kompetensi 3 ya. Mumpung masih ada waktu, next kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Ya, silahkan kalian bisa kerjakan supaya tidak menjadi PR tentunya. Ya, silahkan kalian bisa dapat kerjakan apa yang sudah Mister sampaikan. Mister, Ya. yang soal isian juga dikerjakan, Mister. Oh, esainya jangan. Ya, pilihan gandanya saja dulu. Ya. Oke, kalian bisa kerjakan 10 soal pilihan ganda mumpung masih ada sedikit waktu. Ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, bisa dipahami anak-anak kelas 7C? Jika kalian bisa memahami, tolong beri. Mister, Ya, jadi dikerjain sekarang terus dibahas besok, iya. Oke. minggu Iya, depan. iya, benar. Ya, supaya tidak menjadi PR. Ya, silahkan kalian bisa kerjakan mumpung masih ada waktu. Karena jika kita bahas sekarang, waktunya tidak cukup. Ya, oke, silahkan. Selamat mengerjakan anak-anak.